You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Persaingan di MotoGP tidak pernah hanya soal siapa yang paling cepat di lintasan. Di balik suara mesin yang meraung dan duel sengit di setiap tikungan, selalu ada cerita tentang ego, harga diri, dan bagaimana seorang pembalap memperjuangkan masa depannya. Itulah yang sedang terjadi pada Jorge Martin dan Aprilia dalam beberapa pekan terakhir. Situasi memanas setelah muncul kabar bahwa Jorge Martin ingin mengakhiri kerjasamanya dengan Aprilia lebih cepat dari yang tertulis dalam kontrak. Juara dunia MotoGP itu merasa memiliki hak untuk mengaktifkan klausul tertentu yang memungkinkan dirinya mencari jalan keluar. Namun, pihak Aprilia memiliki pandangan berbeda. Mereka merasa kontrak tersebut masih berlaku dan harus dihormati oleh kedua belah pihak. Perbedaan tafsir inilah yang kemudian berkembang menjadi polemik besar di pedok MotoGP. Di tengah panasnya perdebatan itu, nama Marc Marquez ikut menjadi sorotan. Bukan karena terlibat langsung dalam konflik, melainkan karena pandangannya yang dianggap mewakili suara seorang pembalap yang sudah lama merasakan kerasnya dunia balap motor. Dalam narasi ini, Marc Marquez digambarkan sebagai sosok yang melihat persoalan tersebut dari sudut pandang yang lebih manusiawi. Menurut Marquez, apa yang sedang dialami Jorge Martin seharusnya tidak berubah menjadi pertarungan opini di depan publik. Ketika sebuah persoalan kontrak muncul antara pembalap dan tim, penyelesaiannya idealnya dilakukan di ruang tertutup, bukan melalui pernyataan-pernyataan yang justru membuat salah satu pihak terlihat buruk di mata penggemar. Marquez memahami bahwa Aprilia tentu ingin mempertahankan pembalap terbaiknya, apalagi Martin datang dengan status juara dunia. Kehilangannya bukan hanya soal kehilangan kecepatan di lintasan, tetapi juga kehilangan nilai besar dari sisi citra dan pengembangan motor. Namun di sisi lain, seorang pembalap juga memiliki hak untuk menentukan arah kariernya sendiri. Ketika ia merasa sebuah proyek tidak berjalan sesuai harapan, wajar jika ia mulai mempertimbangkan pilihan lain. Yang membuat situasi semakin rumit adalah komentar-komentar dari berbagai pihak yang muncul ke publik. Setiap pernyataan baru langsung menjadi bahan diskusi media, penggemar, hingga mantan pembalap. Akibatnya, fokus bergeser dari substansi masalah menjadi siapa yang benar dan siapa yang salah. Marquez melihat kondisi seperti ini berpotensi merugikan Jorge Martin, seorang pembalap yang seharusnya fokus memulihkan performa dan memikirkan masa depannya, justru harus menghadapi tekanan tambahan dari opini publik. Bagi seorang atlet, tekanan semacam itu tidak pernah mudah, apalagi di era media sosial, ketika setiap ucapan bisa dipotong, disebarkan, lalu ditafsirkan dengan berbagai cara. Di dunia MotoGP, hubungan antara pembalap dan tim memang seringkali kompleks. Ketika hasil bagus datang, semua orang terlihat kompak dan harmonis. Namun saat masalah muncul, berbagai kepentingan mulai terlihat. Tim ingin melindungi investasi mereka, pembalap ingin melindungi kariernya, sementara media dan penggemar terus mengawasi setiap perkembangan. Marquez sendiri bukan orang asing dengan situasi sulit. Sepanjang kariernya, ia pernah menghadapi cedera berat, kritik tajam, hingga berbagai keputusan yang memicu perdebatan. Pengalaman itulah yang membuat pandangannya terdengar masuk akal bagi banyak orang. Ia tahu bahwa di balik helm dan seragam balap, pembalap tetaplah manusia yang memiliki perasaan dan pertimbangan pribadi. Karena itu menurutnya, tidak ada keuntungan ketika sebuah konflik internal diumbar terlalu jauh ke publik. Yang terjadi justru sebaliknya, hubungan yang mungkin masih bisa diperbaiki menjadi semakin renggang. Posisi kedua pihak menjadi lebih sulit karena masing-masing merasa harus mempertahankan citra mereka di depan umum. Jika melihat lebih jauh, kasus Jorge Martin dan Aprilia sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi seluruh pedok MotoGP. Dunia balap modern tidak hanya menuntut kecepatan di lintasan, tetapi juga kemampuan mengelola hubungan profesional. Kontrak, klausul, dan negosiasi kini sama pentingnya dengan kemampuan mengatur ban atau memilih setelan motor. Pada akhirnya, siapakah yang akan memenangkan sengketa ini masih belum jelas. Bisa saja Martin mendapatkan jalan keluar yang diinginkannya. Bisa saja Aprilia berhasil mempertahankan posisinya. Bahkan bukan tidak mungkin kedua pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
Namun bagi Marc Marquez, ada satu hal yang lebih penting daripada siapa yang menang atau kalah, yaitu menjaga rasa hormat. Dalam olahraga sebesar MotoGP, perbedaan pendapat adalah hal biasa. Konflik kontrak juga bukan sesuatu yang baru. Tetapi ketika sebuah perselisihan mulai berubah menjadi upaya mempermalukan salah satu pihak, disitulah batas yang seharusnya tidak dilanggar. MotoGP selalu identik dengan pertarungan keras di lintasan. Namun di luar lintasan, rasa saling menghormati tetap menjadi fondasi yang menjaga olahraga ini tetap besar. Marquez percaya bahwa Jorge Martin layak diperlakukan dengan hormat, sama seperti tim juga layak mendapatkan penghormatan atas komitmen mereka. Jalan terbaik bukanlah saling menyerang melalui media, melainkan duduk bersama dan mencari solusi yang adil. Karena pada akhirnya para penggemar datang untuk menyaksikan para pembalap bertarung memperebutkan kemenangan di sirkuit, bukan menyaksikan mereka menjadi korban dari perang kata-kata di luar lintasan. Dan dalam pandangan Marc Marquez, itulah yang seharusnya menjadi fokus utama semua pihak saat menghadapi persoalan seperti yang kini sedang dialami Jorge Martin dan Aprilia. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all. Marc Marquez datang ke MotoGP Ceko 2026 dengan kepercayaan diri yang sedang berada di puncaknya. Setelah tampil luar biasa pada seri sebelumnya di Hungaria, pembalap Ducati itu kembali menjadi nama yang paling banyak dijagokan untuk meraih kemenangan di sirkuit Brno. Hasil sempurna di Balaton Park ketika ia berhasil memenangi sprint race dan balapan utama membuat banyak pengamat menempatkan Marquez sebagai favorit utama akhir pekan ini. Kepercayaan diri Marquez memang sedang tinggi. Pembalap yang dijuluki The Baby Alien itu mengaku sangat menikmati momentum positif yang kembali ia rasakan setelah melalui berbagai tantangan sepanjang musim. Kemenangan di Hungaria bukan hanya menambah koleksi poin, tetapi juga menjadi bukti bahwa dirinya kembali mampu bersaing di level tertinggi MotoGP. Meski begitu, Marquez tetap berusaha meredam euforia. Ia menyadari kondisi fisiknya belum sepenuhnya sempurna dan masih membutuhkan proses untuk kembali mencapai performa terbaiknya. Namun satu hal yang pasti, ia datang ke Brno dengan target yang jelas, mempertahankan tren kemenangan. Menariknya, status favorit yang kini melekat pada Marquez justru memunculkan reaksi dari kubu Aprilia. Tim pabrikan asal Noale tersebut sepanjang musim 2026 dikenal sebagai salah satu kekuatan utama di lintasan. Kehadiran Jorge Martin dan Marco Bezzecchi membuat Aprilia beberapa kali menjadi tim yang paling konsisten dalam perebutan podium. Bahkan pada awal musim, banyak pihak menilai Aprilia sebagai motor yang paling lengkap untuk menantang dominasi Ducati. Karena itulah ketika berbagai prediksi menjelang MotoGP Ceko lebih banyak mengunggulkan Marquez dibanding duo Aprilia, hal tersebut memancing ketidakpuasan dari CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola. Rivola merasa banyak orang terlalu cepat melupakan kekuatan timnya hanya karena Marquez berhasil tampil gemilang di Hungaria. Menurut Rivola, Aprilia sepanjang musim sudah menunjukkan kemampuan untuk bersaing di barisan depan. Ia juga beberapa kali mengingatkan bahwa ancaman Marquez memang nyata, tetapi bukan berarti para pembalap Aprilia harus dipandang sebelah mata. Bahkan sebelumnya, Rivola pernah menegaskan bahwa Marc Marquez tetap merupakan ancaman besar dalam perebutan gelar, meski saat itu posisinya belum berada di puncak klasemen. Situasi menjadi semakin panas, karena hasil di Hungaria sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan sesungguhnya Aprilia. Pada balapan tersebut, tim asal Italia itu mengalami akhir pekan yang penuh drama. Insiden yang melibatkan Jorge Martin membuat peluang Aprilia meraih poin besar berkurang drastis, sementara Marquez justru mampu memanfaatkan situasi dengan sempurna untuk meraih kemenangan ganda. Kondisi itulah yang membuat banyak pengamat langsung mengalihkan sorotan kepada Marquez menjelang seri Brno. Dari sudut pandang Rivola, penilaian tersebut terasa tidak adil. Ia menilai kekuatan Aprilia tidak hilang begitu saja hanya karena satu akhir pekan yang sulit. Marco Bezzecchi tetap menjadi salah satu pembalap paling konsisten musim ini, sementara Jorge Martin memiliki kecepatan yang mampu mengancam siapapun ketika kondisi motor dan balapan berjalan sesuai rencana. Namun, fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa Marquez sedang berada dalam momentum yang sangat berbahaya.
pengalamannya di berbagai sirkuit legendaris, kemampuan membaca situasi balapan, serta mental juara yang dimilikinya membuat banyak pihak sulit untuk tidak menjadikannya favorit. Ketika seorang Marc Marquez mulai menemukan ritme terbaiknya, hampir tidak ada pembalap yang bisa merasa nyaman. Brno sendiri merupakan sirkuit yang menuntut kombinasi antara keberanian saat pengereman, kemampuan menjaga kecepatan di tikungan panjang, dan konsistensi sepanjang balapan. Karakter seperti ini sangat cocok dengan gaya balap yang agresif, tetapi tetap mampu mengontrol ban hingga lap terakhir. Tak heran jika banyak analis memperkirakan peluang kemenangan pembalap Ducati tersebut lebih besar dibanding para rivalnya. Meski demikian, menganggap pertarungan sudah selesai tentu merupakan kesalahan besar. Aprilia masih memiliki dua senjata utama yang siap memberikan perlawanan sengit. Bezzecchi dikenal sangat kuat dalam menjaga ritme balapan, sedangkan Martin memiliki kemampuan luar biasa saat menyerang dari lap-lap awal. Jika keduanya mampu menemukan setelan motor yang tepat sejak sesi latihan bebas, bukan tidak mungkin justru mereka yang akan menjadi penghalang terbesar bagi Marquez. Inilah yang membuat MotoGP Ceko 2026 menjadi begitu menaik. Di satu sisi, ada Marc Marquez yang sedang menikmati kebangkitan spektakuler bersama Ducati. Di sisi lain, ada Aprilia yang merasa kekuatannya diremehkan dan ingin membuktikan bahwa mereka masih layak disebut sebagai kandidat utama kemenangan. Amarah Massimo Rivola terhadap berbagai prediksi yang terlalu mengunggulkan Marquez bisa dipahami. Sebagai bos tim, ia tentu ingin para pembalapnya mendapat pengakuan yang sama besar. Namun, dunia balap selalu berbicara berdasarkan momentum, dan saat ini momentum memang sedang berpihak kepada Marquez. Kini semua mata tertuju ke Brno. Apakah Marquez akan kembali melanjutkan dominasinya dan memperpanjang tren kemenangan? Ataukah duo Aprilia yang dipimpin Jorge Martin dan Marco Bezzecchi mampu membungkam para kritikus sekaligus membuktikan bahwa mereka belum kehilangan taji? Jawabannya akan terungkap ketika lampu start padam di MotoGP Ceko 2026. Yang jelas, pertarungan kali ini bukan sekedar soal perebutan kemenangan, tetapi juga soal harga diri antara seorang juara bernama Marc Marquez dan tim Aprilia yang merasa diremehkan sebelum balapan dimulai. Kembalinya Marc Marquez setelah dihantam cedera kembali menjadi salah satu cerita paling menarik di MotoGP. Banyak yang mengira pembalap berjulukan The Baby Alien itu akan membutuhkan waktu lama untuk kembali kompetitif. Cedera bahu yang dialaminya membuat kondisi fisiknya jauh dari ideal. Bahkan sebelum MotoGP Hungaria berlangsung, Marquez sendiri sempat merendahkan ekspektasi dan mengaku peluang untuk naik podium sangat kecil. Ia merasa masih harus berjuang memulihkan kekuatan otot dan saraf di area bahu kanan yang sempat mengalami masalah serius. Namun, di dunia balap motor, terutama ketika berbicara tentang Marc Marquez, prediksi seringkali tidak berjalan sesuai kenyataan. Saat tiba di sirkuit Balaton Park, Hungaria, fokus utama Marquez bukanlah mengejar kemenangan. Timnya memahami bahwa kondisi fisik sang pembalap belum sepenuhnya pulih. Karena itu, strategi yang disusun lebih menitik beratkan pada bagaimana Marquez bisa memaksimalkan kemampuan yang ada tanpa memaksakan diri secara berlebihan. Pendekatan ini berbeda dibandingkan gaya balap agresif yang selama ini menjadi ciri khasnya. Menurut penjelasan dari pihak teknis Ducati, kunci utama penampilan Marquez pasca cedera adalah manajemen balapan. Ia tidak lagi mengandalkan serangan sejak lap pertama, melainkan memanfaatkan pengalaman dan kecerdasannya dalam membaca situasi lomba. Strategi ini terlihat jelas saat balapan utama berlangsung di Hungaria. Ketika lampu start padam, Pedro Acosta langsung mengambil inisiatif memimpin balapan. Banyak yang mengira Marquez akan segera memberikan tekanan, seperti yang biasa ia lakukan pada masa-masa terbaiknya. Namun, kali ini ia memilih tetap tenang. Ia membiarkan Acosta berada di depan sambil menjaga ritme dan mengontrol penggunaan ban. Disinilah pengalaman seorang juara dunia berbicara. Marquez tahu bahwa balapan tidak dimenangkan pada lap pertama. Ia memahami bahwa ban belakang medium yang digunakannya membutuhkan waktu untuk mencapai performa optimal. Karena itu, ia memilih menunggu. Tidak ada gerakan nekat, tidak ada resiko berlebihan. Yang ada hanyalah kesabaran dan perhitungan matang. Strategi tersebut ternyata berjalan sempurna. Memasuki paruh kedua balapan, ketika kondisi ban mulai bekerja sesuai harapan, Marquez perlahan meningkatkan kecepatannya. Jarak dengan Acosta mulai dipangkas sedikit demi sedikit. Tekanan yang diberikan semakin besar, hingga akhirnya momen yang ditunggu datang. Dengan manuver yang bersih dan terukur, Marquez mengambil alih posisi terdepan.
Setelah berhasil memimpin, ia langsung menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah MotoGP. Kecepatannya meningkat secara konsisten dan perlahan meninggalkan para pesaingnya. Saat garis finish terlihat di depan mata, Marquez sudah unggul lebih dari 1 detik atas Acosta. Kemenangan itu terasa sangat spesial karena diraih hanya beberapa pekan setelah menjalani operasi akibat cedera yang cukup berat. Sebelumnya, banyak pihak mempertanyakan apakah Marquez masih mampu kembali ke level tertinggi. Keraguan tersebut perlahan mulai terjawab di Hungaria. Ia bukan hanya mampu bersaing, tetapi juga menang dengan strategi yang nyaris sempurna. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah bagaimana perubahan pendekatan Marquez setelah cedera. Jika dulu ia sering dikenal sebagai pembalap yang rela mengambil resiko besar demi meraih kemenangan, kini ia tampil lebih matang. Pengalaman bertahun-tahun menghadapi cedera tampaknya membuatnya memahami bahwa balapan bukan sekedar soal kecepatan, melainkan juga soal kecerdasan dalam mengelola kondisi fisik, motor, dan situasi lomba. Kepala tim teknisnya pun mengungkapkan bahwa strategi pasca cedera memang difokuskan pada efisiensi. Marquez harus memilih kapan menyerang dan kapan menahan diri. Setiap lap dihitung dengan cermat. Tim tidak ingin memaksanya bekerja terlalu keras di awal balapan karena hal itu bisa berdampak pada kondisi bahunya yang masih dalam tahap pemulihan. Sebaliknya, mereka memilih menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Dan ketika kesempatan itu datang, Marquez tidak menyia-nyiakannya. Keberhasilan di Hungaria juga menjadi bukti bahwa seorang juara sejati tidak selalu menang karena kondisi fisik terbaik. Kadang-kadang kemenangan justru lahir dari kemampuan beradaptasi terhadap keterbatasan. Marquez menunjukkan bahwa meski tubuhnya belum 100% pulih, pikirannya tetap bekerja dengan sangat tajam. Dari luar, mungkin kemenangan itu terlihat mudah, namun di baliknya terdapat proses panjang yang penuh perjuangan. Mulai dari cedera, operasi, rehabilitasi, hingga latihan yang harus dijalani setiap hari untuk mengembalikan kekuatan otot dan saraf yang sempat terganggu. Bahkan Marquez sendiri mengakui bahwa beberapa bagian tubuhnya masih belum kembali seperti semula dan masih membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih. Karena itulah, podium pertama yang diraih di Hungaria memiliki arti yang jauh lebih besar dibanding sekedar tambahan angka. Kemenangan tersebut menjadi simbol bahwa kerja kerasnya selama masa pemulihan tidak sia-sia. Ia berhasil membuktikan kepada dirinya sendiri, kepada tim Ducati, dan kepada seluruh dunia MotoGP bahwa dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi. Hungaria akhirnya menjadi panggung yang menunjukkan versi baru dari Marc Marquez. Bukan hanya pembalap cepat yang mengandalkan keberanian luar biasa, tetapi juga seorang veteran berpengalaman yang mampu memenangkan balapan melalui strategi, kesabaran, dan kecerdasan. 2 kemenangan dan 2 podium pertama di lintasan Hungaria menjadi bukti bahwa meski cedera sempat menghambat langkahnya, semangat juara dalam diri Marc Marquez tidak pernah benar-benar hilang. And like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all